And gentlemen, we'll begin the press conference shortly, so please kindly take your seats in the designated area. 23 Mandiri Cup 2025. Joining us today, we have the head coach of Indonesian national team, Coach Gerald, and also the player, Alvarez Buffon. The cameras behind you. Lastly, also a reminder that live broadcasting during the press conference is strictly prohibited. The press conference. Of course, we are happy. We start, of course, in a strong group with Malaysia, with Philippines, and with Brunei. But two teams were very strong, and I think we did well. We survived, and now we have to look for Thailand because that's also a very strong team, and we have to prepare ourselves and think about how to beat them. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kita udah menghadapi grup yang mulai berat dengan Brunei, Filipina, dan Malaysia. Dua tim yang sangat tangguh, tiga tim yang sangat tangguh. Tapi selain dari semifinal, sekarang kita fokus ke semifinal, di mana kita akan juga menghadapi tim yang berat dan kita akan fokus ke sana. Selamat siang semuanya. Untuk pendapat pertandingan besok, mungkin dari pemain semua sudah siap, dari bentuk fisik maupun mental teman-teman sudah siap, jadi saya rasa pertandingan besok mereka sudah siap. Physically and mentally we are ready and ready to fight and perform. Alright, thank you. Next, we'll open the Q&A session for the media. For those who would like to ask a question, please raise your hand. Kindly state your name, your media organization, and who your question is directed to. Bentuk transit ya, Inggris pertandingan besok, pertandingan sebelumnya sudah menyaksikan Thailand bermain. In the group stages, what do you think of Thailand as a team and how we play and how we gonna play against Thailand? Are we gonna play defend? We are gonna defend a lot. Are we gonna attack a lot? And the second thing is about the formation of Arkan and Tuli. I think that we see Thailand, and they have a very strong team. And I think it's always difficult, how to play against them. We have to prepare ourselves, and we know that they have a strong midfield, strong attack, and the defensive is good. So we have to prepare ourselves and try to find possibilities to beat them. And I think that's the way we want to play, and there is not one way. We have to fight a lot. That's 1/3 of the team. So we prepare ourselves, but we have a good squad, and I think hopefully we are ready to beat Thailand, and it will be a battle, and we will see. Oke, menghadapi Thailand itu selalu sulit ya untuk bagaimana cara bermainnya, karena memang kita tahu bahwa Thailand itu memiliki pemain tengah yang sangat kuat, sangat tangguh, agresif, kemudian pemain belakang juga sangat susah ditembus. Jadi sebagai tim kita memang harus mempersiapkan diri secara baik, bermain dengan baik. Kita harus berani mengambil inisiatif di situ juga untuk bermain, untuk mengalahkan mereka. Tentu saja nanti di akhir kita akan melihat di mana kita berada. Yang penting kita tetap menguasai bola, kita bermain untuk memenangkan pertandingan melawan Thailand. Mengenai Arkan, ya selain Arkan tentu saja ya kita lihat kita kehilangan dia kemarin dan juga, tapi juga adanya Michael Tata yang nggak ada, adanya Rivaldo juga nggak ada, Tony juga nggak ada. Jadi sepertiga dari tim juga yang biasanya bermain tidak ada di tim. Jadi tapi itu bukan sesuatu yang harus kita takutin, tapi kita siap secara tim untuk bermain menghadapi Thailand. Adalah tim yang kuat dengan cara bermain yang bagus, tapi kemarin coach sudah bilang cara bermain kita, jadi saya rasa untuk melawan Thailand besok insya Allah kita bisa dengan bantuan coach, cara bermain dari coach mungkin. From a player perspective, pertanyaan buat Ezi. Masih clean sheet di group stage. Indonesia masih belum kebobolan di group stage. Kamu pemain belakang. Sebenarnya kita udah bermain baik di group stage atau sebetulnya kita belum dapat tantangan yang lebih berat aja makanya kita bisa belum kebobolan.
Terus pertanyaan kedua agak lucu, bagaimana kamu mengartikan sendiri nama kamu Buffon tapi kamu main di bek kanan gitu. Mungkin apa kasih nama Buffon tapi sekarang main di bek kanan. Ya, yang pertama itu saya rasa tidak ada yang tidak bagus. Jadi di grup stage itu juga kita kerja keras, kita maksimal, dan semua lawan yang ada di grup itu juga berat menurut saya, karena kita di defender, di midfielder, bahkan di striker kita mempunyai tim yang kuat, tim yang sama rata, pemain yang berkualitas. Jadi saya rasa itu alasan kenapa kita bisa tetap clean sheet. Jadi bukan karena di grup kita nggak ada lawan yang bagus, karena di grup juga banyak yang bagus, banyak yang setara. Mungkin karena kita kompak, kita mempunyai pemain-pemain yang berkualitas, mungkin itu jadi kita bisa clean sheet. Terus kalau yang kedua, kenapa saya namanya Buffon, karena waktu saya lahir itu Italia itu lagi juara dan Buffon lagi bagus-bagusnya. Terus orang tua saya juga pengen saya jadi kiper, jadi tapi rezekinya bek kanan. Okay, I will repeat the question. Dijelaskan. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, Coach Gerard kan pernah menjuarai Piala Eropa dan Liga Champions. Dalam fase kenapa sistem gugur seperti ini, menurut Coach Gerard, dengan banyaknya situasi pemain cedera, pemain kurang fit dan segala macam, apa sih yang paling penting dari tim agar bisa menuju ke final dan juara? Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, posisi pemain di posisi gelandang mungkin cedera tadi. Ada Doni mungkin yang dia di back sayap, tapi di klub bermain bisa di gelandang juga. Apakah akan ada potensi rotasi mungkin Doni? Terima kasih. Okay, there are two questions for you. The first one is No, I think to be honest, I think that Donny had a lot of quality, and he's a player, I think, with really many possibilities. So we had to look also to our team, and I think that's the most important thing, because we can say we want to play like this, but we have to look now, and I think that the players grow, and I think this tournament is also to look, and I think we got a lot of players from here, from Indonesia, and I'm happy with them. Dirangkum langsung jadi dua. Jadi satu, yang pertama mengenai Doni, dia pemain sangat berkualitas ya, dan bisa menempati beberapa posisi. Jadi pelatih sangat happy dengan itu, dengan keadaan itu, dan bisa diposisikan di mana saja. Tapi itu saja nanti tergantung dengan situasi yang ada. Tapi secara tim, untuk secara kolektif, dia sangat happy dengan semua pemain yang ada, apalagi di rata-rata hampir semua ini pemain dari Indonesia ya. Jadi sangat happy dengan mereka, sangat senang dengan mereka. Tapi pasti kita harus bermain secara bagus, secara leluasa, dan untuk meningkatkan performa kita. Tapi bukan hanya di sini saja, akan dia juga untuk berikutnya. Jadi kita selalu harus berkembang dan menjadi lebih baik sebagai tim. We have one last question from the media, please. Coach Amir from National Radio Station RRI. This is your first tournament with the national team as a coach, and also so far until tomorrow will be semi-final. What do you think is the most thing that you most proud about this team? And then for the next match, it's just 2 steps to be at the last stage. What do you think the most thing that this team need to be with? Also regarding besides the technically things, what do you think is the most important thing that they need to be a champion? The most important is that we didn't lose. That we don't get goals, and that's the most important, because if you don't get goals, then you already have a good chance to win the game. But if you look to the possibility from the teams, we know that we have a team, and we have to start together to win against opponents, strong opponents. Because if you look about our pool, Malaysia and the Philippines are better ranked than us. So it's not that we can easily beat them. And I think we did till now, we did a very good job. And the next game is Thailand, and we also had to try to beat them. And step by step, I don't look about 2 games. Every time, step by step, now is Thailand, and then we will see after that one where we are.
And I think I'm very happy with my team and with how we perform. And okay, next game we have to do one step up to beat maybe Thailand, and we will try to do that. Oke, pertanyaannya adalah ini adalah turnamen pertama dari Coach Gerald di Indonesia dan sekarang di turnamen pertama ini sudah mencapai semifinal. Bagaimana pandangannya terhadap tim dan kinerja dari tim ini? Apakah puas dengan performanya? Dan yang kedua adalah sekarang kan udah tinggal 2 langkah lagi menuju untuk juara. Apa yang harus dipersiapkan untuk jadi lebih baik dari tim? Jawabannya sangat sederhana. Yang pertama sangat puas saja dengan performa dari tim ini karena dari pertandingan satu ke pertandingan lain semakin meningkat dan semakin bagus di semua lini. Dan yang kedua dia tidak perlu memikirkan 2 langkah ke depan lagi, tapi 1 langkah terlebih dahulu. Jadi bagaimana supaya kita tidak kalah melawan Thailand. Kalau kita bisa kebobolan ya pasti kalah. Tapi kalau kita bisa menjaga supaya kalau kita tetap 0 tapi clean sheet, ya itu udah pasti lebih peluang untuk menang lebih besar. Jadi sekarang 1-1 kita akan memberikan terbaik di semifinal pertama melawan Thailand yang tidak perlu memikirkan apa. And the other thing that's also important, I think if you see the 2 games against the Philippines and against Malaysia, we didn't give many chances away. And I think also we got 70% the ball. I think that's not bad, to be honest. Ya, tambahan lagi kalau kita melihat dari grup fase melawan Malaysia dan Filipina, ball possession kita tuh lebih dari 70% dan kita tidak memberikan banyak kesempatan untuk mereka untuk menciptakan peluang yang berbahaya di gawang kita. Jadi kalau kita melihat dari situasi itu berarti artinya tim kita sudah melakukan sesuatu dengan baik. And now the next step is to score goals. Langkah berikutnya adalah untuk mencetak gol. Alright, thank you. That concludes our press conference. Oh yeah, please. Mempersiapkan mereka untuk lebih tajam saat melawan Thailand nanti. Terus yang kedua adalah di babak semifinal nanti, apakah coach sudah mempersiapkan latihan tendangan penalti? Kan kita tahu kalau Imbang langsung penalti, apakah sudah mempersiapkan hal tersebut? Terima kasih. Okay, there are 2 questions. The first thing is, yes, you said about Indonesia. It's correct that we have a 70% possession of the game, but still doesn't solve the problem that we don't score a goal. Now the question is, have you trained hockey and Ian specifically so they can become more sharp in front of the goal? And the second question is a semi-final and there's possibility of penalty shootout. Have you prepared? We have to win in the 90 minutes. I'm prepared for penalties because I want to win in the long time. And to be honest, I'm happy with hockey and I'm happy with Jens because we score more goals than the opponent. And you know, if you get chances and we get more chances than the opponent every day, so we will score goals. It's more difficult for them to score goals against us. So we have chances. We have the first game against the Philippines, we got chances, and against Malaysia also we got the better chances. So I'm happy that we got the chances. And okay, we will score at the end. It will come. I believe in that. Oke, pertanyaannya jawab nomor 2 terlebih dahulu. Coaching kita ingin memenangkan pertandingan dalam 90 menit, jadi dia terlalu fokus pada persiapan tendangan penalti. Yang kedua, coach juga sangat senang dengan hoki, juga sangat senang dengan Jens karena mereka tuh membuat gol. Maksudnya dari membuat gol lebih banyak juga dari lawan-lawan kita. Tentu saja kita mendapatkan begitu banyak peluang, ada yang belum masuk, tapi semakin banyak kita mendapat peluang, juga untuk kesempatan untuk mencetak gol juga akan semakin besar. Jadi kita melihat kemarin lawan Malaysia, lawan Filipina peluangnya banyak. Di sekarang lawan Thailand, semoga bisa bikin. Is there any more question? Team and I try to prepare ourselves. And in the games against the Philippines and Malaysia, they also have fast and good players in front and on the midfield. So we had to prepare ourselves, you know. We had to defend and we had to attack with a good idea. And I think that's the most important. And about Arkan, there are not many players in Indonesia who can get the level Arkan had. Because I think he's really very good player. But it's like that, we cannot play with him. And I feel sorry for him because we need him. But okay, sometimes a player gets injured and we have to do something else. And that's the way we now have to play. Oke, saya jawab terlebih dahulu dari Coach Gerald. Memang kita membutuhkan Arkan ya, karena dia kan pemain yang sangat-sangat bagus dan menurut Coach juga tidak terlalu banyak pemain di Indonesia bisa mencapai level bermain seperti Arkan ya, karena kan kualitasnya juga dia pola pikirnya sangat bagus. Tapi untuk menghadapi
Thailand, katanya juga paling gampang ya udah kita main 13 pemain ya, masih aman gitu ya. Tapi kalau enggak, kita tetap harus mempersiapkan diri menghadapi Thailand, karena menghadapi Malaysia dan Filipina, mereka juga memiliki pemain-pemain yang cepat dan kita bisa mengantisipasi mereka. Jadi yang pasti sekarang pemain-pemain kita juga akan bertahan dengan baik, akan menyerang dengan baik, dan pada saat melakukannya itu dengan satu tujuan, pola pikir yang baik, jadi bukan asal-asalan, dengan satu tujuan. Jadi secara kolektif kalau kita secara bersama berlatih pemain pertandingan itu bisa. Ya, kalau untuk hujatan dan kritikan itu menurut saya nggak jadi masalah, itu normal. Karena kalau saya main jelek, saya main kurang bagus, nggak apa-apa, kritik aja. Tapi itu nggak masalah buat saya, karena itu buat semangat saya juga ke depannya. Jadi menurut saya itu hal yang wajar, hal yang normal. Tapi kan saya juga nggak mau main jelek, jadi kalau misalkan saya kurang maksimal, nggak apa-apa dihujat, nggak apa-apa dikritik, itu akan membuat saya semakin semangat, dan untuk teman-teman juga pasti support, jadi hujatan kritikan nggak jadi masalah buat saya, jadi normal aja. The question for